yang sering banget jadi alasan ketika saya minta ya, Pak Kadis, bisa nggak ini dibuat itu misalnya? Rata-rata jawaban yang standar, yang klasik itu adalah, wah Pak, itu aturannya belum ada Pak. Pak, itu nggak boleh Pak. Pak, itu bukan kewenangan kita Pak. Pak, kita harus konsultasi kemana Pak? Ribet. Birokrasi Ribet banget ya, Kang? birokrasinya. Ini presiden tahu nggak sih Kang sebetulnya kalau misalnya maksudnya bisa mengontrol juga? Tahu dong. Punya akses untuk itu ya? Kemarin nonton TV nggak atau baca koran nggak atau lihat berita nggak? Ketika tahun baru orang jalan-jalan kemana-mana, presiden itu nongkrong di Kementerian Keuangan berjam-jam. Itu ngapain ya? Presiden itu melototin itu. Lihat anggaran-anggaran kementerian, pemerintahan yang sampai satuan terkecil yang aneh-aneh itu presiden lihat. Di situ presiden dapat bayangan dan laporan. Oh ternyata banyak banget uang negara itu nggak efektif. Makanya presiden perintahkan, hemat di sini, hemat di sana. Jangan banyak seremoni, jangan banyak jalan-jalan, jangan banyak beli alat-alat kantor yang nggak berguna misalnya. Oke. Fokus ke kesehatan, pendidikan, kira-kira begitu. Wah, agak nyeremin ya, guys. Tapi keren, tepuk tangan dulu dong nih. Ini saya baru tahu loh Kang, sebagai masyarakat awam ternyata ada sistem yang itu baru dari tahun 2019 Kang. Apa tuh? Sistem itu. Sebetulnya banyak sistem monitoring pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah dan warga itu nggak tahu gitu. Banyak sebenarnya. Itu hanya salah satu aja. Iya, kita kurang baca aja kayak ya guys ya. Makanya kita sering-sering baca. Nih Kang, saya dapat update terakhir dari tenaga ahli Stranas PK tentang SIPD katanya. Nih ya Kang ya. Langsung aja disanggah kalau misalnya tidak setuju. Yang pertama, modul perencanaan sudah dipakai oleh semua Pemda 100%. Kedua, modul penata usahaan dan aklap. Bahasanya bingung saya pemirsa. Aklap itu apa sih? BIS bukan sih? Akrab itu best friend. Akrab. Akrab, Kang. Akrab. Takutnya diundang lapor Pak nanti ya. Aklap adalah singkatan dari akuntansi dan pelaporan. Tujuan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola dan menggunakan anggaran mereka. Modul penata usahaan dan aklap tinggal tersisa 115 Pemda yang belum menggunakan dan 32 Pemda masih pada tahap perekaman. Ya. 3. Di bulan Januari ini sudah mulai interkoneksi ke DJP. Ini maksudnya Direktorat Jenderal Pajak ya. Sudah mulai menambahkan dashboard pendapatan dan interkoneksi dengan IBUMD. Bacanya gitu ya Kang? I atau E? IBUMD. Oke. Nomor 4, di Januari ini sedang dipersiapkan Go Live SP2D online. Akan ada piloting, 8 BPD, dan 24 PIMD untuk pembayaran gaji Februari 2025 sekaligus ditambahkan fitur monitoring, saldo, benar ya Kang ya? Saldo kas daerah secara real time. Kira-kira dari pencapaian 4 ini, apa komentar Kang Bima? Gini, sistem itu kan paling bagus dan ada manfaatnya kalau terintegrasi dengan semua, nyambung dengan semua gitu. Itu sinergis maksudnya kan? Ya, kita menuju ke sana gitu. Nah, ini yang sekarang dikembangkan di situ. Ya, jadi kalau dilihat tadi kan ini nyambungnya bisa ke kantor pajak gitu. Nyambungnya juga ke pembayaran gaji, Pemda dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Nah, yang jadi tantangan itu lebih kepada ini kalau udah semakin canggih, sistemnya kuat atau enggak? Jangan-jangan nge-hack. Jangan-jangan nanti di-hack misalnya. Nah, jadi kita sudah menganggarkan lebih, tahun kemarin 90 miliar dari Kementerian Keuangan, tahun ini nambah lagi, supaya sistem ini kuat. Mau ditambah fitur apapun kuat gitu. Ya, kayak handphone kan? Gitu. Kalau semakin banyak, dia bisa ngehang atau bisa dibajak, nah ini kuat. Itu menurut kita, itu yang paling penting. Nanti kalau itu udah kuat, maka akan bisa kemana-mana dan akan kerasa manfaatnya. Jadi ini emang juga masih jadi PR pencapaian dan sekaligus jadi PR juga ya Kang ya untuk mengkoneksikan semua lembaga-lembaga ini. Ya, karena gini, kadang-kadang kan dari daerah itu juga kalau mau mengakses itu suka lama, suka lemot. Ya, misalnya daerah ngirim file nih, laporan tentang keuangannya. Nah, kalau sistemnya itu masih belum kuat kapasitasnya, maka akan lemot gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di daerahnya juga harus
canggih juga sistemnya. Yeah. Jadi PR-nya itu mengintegrasikan semua, di sini oke, di daerah juga oke. Gitu. Oke, luar biasa. Ngerti tapi ya? Nggak ngerti kan? Ya, bentar kita skip aja ya. Mungkin bahasanya aja rumit. Gimana sih? Kevin, sini dulu. Bantuin gue nih, malu banget gue. Kang, boleh nggak terakhirnya nggak usah nanya ngerti nggak gitu, Kang? Masa gue bohong, gue bilang ngerti, padahal gue nggak ngerti dari Saya tadi. itu kan dosen, Jo. Oh, Dosen. jadi dari matanya Jadi kelihatan kalau kosong ya, Kang? ngejelasin itu bisa bedain. Mana yang ngangguk-ngangguk paham, mana yang ngangguk-ngangguk stres Iya, gitu. Iya. Dari matanya. Minum dulu. Udah fokus. Nah, Orang lagi mau ngebanyol dia, masuk aja loh. Maaf. ya. Silakan. Kok gue nggak dikasih yang hitam-hitam gitu? Jangan. Hah? Ini aja, nih. Biar nggak haus. Kang, tadi kan ngomongin yang sudah yang rumit-rumit nih. SIPD, banyak istilah-istilah yang Nggak mungkin. rumit, biasa aja. Biasa. Oh ya, baik. Menurut kamu rumit kali. Iya. Ya lanjut. Kang. Kenapa tidak ada yang memihak aku, pemirsa? Padahal udah di-brief katanya. Oke, baik. Sabar ya. Kang, tadi kan ngomongin SIPD dan lain sebagainya. Mungkin dari penjelasannya Kang Bima masih ada yang maksudnya apa sih kayak ketinggian deh ini istilah-istilahnya. Contoh langsung kira-kira yang bisa dirasakan gini deh sama emak-emak yang lagi nonton di rumah, yang lagi masak gitu. Jadi ibu rumah tangga, SIPD ini yang bisa dirasakan mereka apa kira-kira, Kang? Kasih contoh simpel boleh nggak kira-kira, Kang Bima? Sebetulnya kalau SIPD itu kan nggak bisa diakses oleh emak-emak sebenarnya ya gitu. Jadi agak jauh ya. Dengan SIPD ini, Ya. maka para pemimpin yang dipilih oleh emak-emak tadi, Oke. itu pasti akan menggunakan anggaran belanjanya dengan bijak dan tepat sasaran. Oh. Jadi emak-emak akan bisa, misalnya nih, ya akan bisa naik bis dengan lebih murah, ya karena anggarannya dibantu oleh pemerintah. Iya, karena lebih transparan penggunaannya. Ya, gitu kira-kira. Oh, jadi itu maksudnya dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat awam tentang adanya SIPD ini, guys, atau netizen adalah ya kita bisa langsung merasakan fasilitas publik atau fasilitas umum sesuai dengan anggarannya. Begitu ya, Kang ya? Iya. Kira-kira ya, simpelnya Betul. ya. Nah, itu bisa, benar tuh. Ya. Makasih banyak Kang Bima. Saya akan memilih Kang Bima sebagai dosen penguji saya kalau saya skripsi lagi. Kang, tapi ini sekarang salah satu hal penting yang harus disiapkan Kemendagri katanya adalah membangun mekanisme helpdesk terintegrasi. Ini adalah kata-kata yang sulit juga buat saya langsung terus terang aja. Saat ini fitur tersebut sudah ada, tapi tidak seperti kata yang direkomendasikan Stranas PK katanya. Helpdesk ini harus melibatkan semua komponen di Kemendagri dan ada peran provinsi sebagai perwakilan pemerintah di daerah menurut Kang Bima. Jadi gini, ketika daerah-daerah itu ini kan melaporkan tentang keuangannya, meminta approval gitu kan, atau ketika menyusun, ini menunya gimana sih? Mereka kan banyak pertanyaan gitu. Nah, di Kemendagri itu sebetulnya sudah ada sistemnya, sudah ada tim yang dibagi, kalian ini jadi konsultan untuk urusan ini ya, kalian ini kalau ditanya ini udah ada. Ada pos-posnya jadi. Iya, nah, tapi mungkin yang lebih diperlukan untuk diperkuat itu adalah satu helpdesk yang di situ isinya dari semuanya ada di sini gitu ya. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang isu yang sifatnya lebih teknis di satu komponen, di satu dirjen, itu bisa terangkum di situ semua gitu maksudnya. Jadi Contoh kayak soal kan? Contoh ngumpul soal. semua. Gimana kira-kira contoh soalnya? Contoh soalnya misalnya ya, apakah pemerintah daerah boleh menganggarkan misalnya untuk membangun dapur untuk makan bergizi gratis gitu, ya kan? Nah, ini kan harus dikoordinasikan. Boleh nggak sih jangan-jangan yang harus membangun pusat gitu misalnya. Nah, ini dikonsultasikan di situ. Kemudian kalau di situnya orangnya sudah ada semua ngerti, maka bisa dijawab langsung. Tapi kalau nggak kan dioper-oper lagi. Misalnya ketika tanya, wah saya nggak tahu ya. Nanti harus ditanya ke otonomi daerah atau harus ditanya ke pembangunan daerah. Nah, kalau semuanya ada di situ, helpdesk ini maka akan jawab secara cepat gitu misalnya. Oh, jadi ini sebetulnya masih jadi PR juga ya buat Kemendagri ya, Kang? Ya, jujur iya. Jadi kita udah ke sana, kita ngelihat memang tim asistensinya itu harus diperkuat lagi supaya responsif terhadap daerah. Nah, selain yang itu, Kang, kira-kira apa lagi PR yang Kemendagri sekarang hadapi menurut
Kang Bima yang walaupun masih baru ya Kang ya, menjabat sebagai Wamendagri, kira-kira PR paling terbesarnya kayak misalnya BUMD gitu, masihkah jadi PR Kang? Atau APIP gitu? Jadi gini, tiap kota kabupaten itu kan punya badan usaha milik daerah, ya perusahaan-perusahaan gitu. Sebagian besar perusahaan itu sebetulnya nggak sehat, padahal kan mereka dibiayai oleh uang rakyat. Ya, ada yang bergerak untuk suplai air misalnya, ada yang fokus ke transportasi, ada yang pasar, ada yang bank perkreditan rakyat. Nah itu sebetulnya pembinanya itu adalah Kemendagri, ada di situ, di salah satu bagiannya membina BUMD. Nah, harusnya ya saya baru aja diskusi dengan Pak Menteri. Diskusi kita adalah gimana caranya ya supaya BUMD itu menjadi perusahaan-perusahaan yang betul-betul profesional gitu. Kemudian kapasitas keuangannya juga sehat ya. Sehat. Nah, itu yang sekarang jadi PR. Oh, ternyata banyak ya Kang PR-nya ya. Banyak banget. Sama waktu pas jadi pemerintah daerah, kira-kira PR-nya lebih banyak. Lebih banyak. Ya sekarang kita mengkoordinasikan 500 lebih pemerintahan daerah tadi. Iya benar juga sih, tanggung jawabnya lebih gede ya Kang ya. Tapi ngomong-ngomong tadi kan berarti kita sudah tahu ya pemirsa atau netizen, berarti memang Kang Bima ini berusaha untuk membawa inovasi, untuk membawa digitalisasi, bahkan sampai ke pemerintah pusat sekarang di mana beliau sedang ada gitu. Nah ngomong-ngomong masalah inovasi Kang, apakah kadang-kadang inovasi yang Kang Bima suka bawa ini atau pengen bawa misalnya sekarang masih mentok lagi, jadi wacana lagi, kira-kira apa yang menyebabkan itu nggak bisa terrealisasi? Yang sering banget jadi alasan ketika saya minta ya, Pak Kadis, bisa nggak ini dibuat itu misalnya? Rata-rata jawaban yang standar, yang klasik itu adalah, wah Pak, itu aturannya belum ada Pak. Pak, itu nggak boleh Pak. Pak, itu bukan kewenangan kita Pak. Pak, kita harus konsultasi kemana Pak? Ribet. Birokrasi ribet banget ya, Kang? birokrasinya. Oke. Nah, jadi butuh apa ya? Butuh terobosan gitu dari kepala dinasnya, dari kepala daerah untuk bisa dengan cepat bergerak mengatasi persoalan-persoalan itu gitu. Oke. Kadang-kadang orang tuh mentok. Ya, di sana sih berputar-putar nggak selesai-selesai. Gitu. Ya, jadi solusinya kira-kira yang paling cepat apa ya, Kang? Kalau misalnya banyak inovasi yang akhirnya berakhir cuma jadi wacana gitu, gara-gara kayak ya seperti yang alasan-alasan tadi Kang Bima bilang gitu. Gini ya, kenapa sih mereka itu takut gitu ya? Ya karena mereka takut itu jadi temuan. Karena mereka takut kemudian, wah ini kalau kita buat inovasi ini, nanti melanggar aturan, nanti jadi kasus, nanti di penjara. Jadinya. Ya biasanya solusinya adalah kita minta didampingi oleh aparat penegak hukum, ngobrol dengan Kajari gitu. Ngobrol dengan Kapolres, Pak Kapolres boleh nggak kalau gini? Bu Kajari boleh nggak? Buat dong legal opinionnya gitu. Nah, kita percepat aja, kata mereka aman Pak, aman, oke berangkat gitu. Oh, jadi tetap juga harus melibatkan pihak-pihak lain yang terkait ya Kang ya? Iya. Jadi supaya ya cepet lah ini, sat-set. Tapi memang kebiasaan ya kalau reformis atau inovator tuh pasti pengennya kayak sat-set. Kalau misalnya, ini pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan receh kan. Kalau misalnya tidak menjadi politisi atau kepala daerah, kira-kira Kang Bima akan berakhir menjadi apa? Kira-kira Kang? Dosen, konsultan, dan host podcast. Kenapa kok ketawa? Kok ketawa sih? Underestimate. Hah? Meragukan? Bukan. Apa? Berarti untung beliau jadi Wamendagri. Jadi bagian saya nggak diserobot, pemirsa. Karena kayaknya... Enggak, tenang aja. Karena sulit saya, ya? Karena saya nggak main recehan. Tenang aja, nggak akan serobot, nggak. Kevin! Sini nggak lo? Sini! Siap Mas. Jelasin prestasi gue, jelasin dulu sama Kang Bima cepet. Satu. Mas John ini host fenomenal. Apa? Pernah pegang program apa? Pernah pegang John Pantau. Wah, benar. Itu paling keren. Dua. Yang kedua, host Bombastis. Iya. Apa lagi sih? Apa itu Bombastis? Bombastis apa ya? Bombastis apa? Itu hostnya yang meledak gitu Mas. Hancur dong gue kalau meledak. Gimana ya? Lu ngedoain yang nggak bener lu. Bukan itu maksudnya. Pokoknya dia keren ya Pak. Oke ya. Kalau belum mencapai impiannya, orang-orang tuh biasanya suka menjilatkan. Ya, Itu lagi dijilat. Saya balik lagi. udah sana. Nggak membantu sama sekali, padahal kan gue pengen flexing gitu loh, kayak pencapaian. Kang Bima kan udah pencapaiannya banyak ya, netizen ya, jadi kan kita minder ya. Tapi syukurlah Kang Bima menjadi politisi, jadi supaya host podcast itu masih receh-receh. Host podcast. Kok hot pot? Hot podcast. Host.
podcast. Ya. Rahasia awet muda. Ini titipan pesanan dari Nggak ada itu di randolnya, nggak ada itu. Dari Ibu Yati Pesek. Nggak ada loh orangnya. Ibu Yati dari Pamulang. Rahasia awet muda, Kang. Kira-kira apa? Olahraga kah? Atau skincare kah? Atau apa? Hidup teratur. Maksudnya, Kang? Maksudnya nggak terlalu banyak ngabisin jadi host podcast misalnya gitu. Emang hidup gue berantakan sih, pemirsa. Gimana ya? Hah? Cukup tidur, atur pola makan, dan paling penting menurut saya tuh John, mindset. Oke. Berpikir positif dan optimis. Iya. Tapi saya udah berpikir positif, tapi belum positif keadaannya, Kang. Gimana ya, Kang? Kenapa? Sudah berpikir positif, tapi keadaannya nggak positif. Gimana ya? Menurut kamu kan nggak positif. Tapi menurut saya kamu positif sekali kok. Positif ya, Kang ya? Iya, positif ya. Tepuk tangan, Om. Bukan. Positif gila. Boleh editor nanti di-cut sampai yang tadi aja ya. Aduh, seru banget. Tepuk tangan dulu buat kami, Bang Arya. Luar biasa. Jujur li, Kang, selama saya nge-host talk show kayak podcast dan lain sebagainya, baru kali ini saya keringet dingin. Nah, ini menghadapi seorang Wamendagri, luar biasa banget. Karena kayak mati kutu ya pemirsa ya. Ya silahkan saja Anda yang menilai. Mohon nanti editornya ya, supaya ambil yang bagus-bagus ya. Oh, nanti aku kasih kerjaan loh kamu ya. Ya tenang aja ya. Kang ada lowongan mungkin di ini. Di mana? Ini tadi yang bawain teh itu baru dipecat, Kang. Barusan. Barusan, kasihan. Iya. Perusahaannya dibeli. Jadi, sini. Ini mumpung ada Wamendagri loh, ya kan? Mungkin Kang Bima butuh driver pribadi atau personal assistant. Ada tuh di Pusdatin di SIPD. Ya kita butuh yang piket 24 jam tuh. Iya, 24 jam. 24 jam. Security berangkas. Jadi palang mobil. Tukang parkir. Ada pertanyaan buat, nih nggak pernah ketemu kan? Waktu jadi pemerintah Bogor ini belum pernah ketemu, kepala daerah Bogor, apalagi jadi Wamendagri. Ini sekali kesempatan seumur hidup, silakan tanyakan sesuatu yang pinter. Yang pinter. Boleh tuh Pak kalau benar ada lowongan Pak. Itu pertanyaannya ya. Maluin banget kan. Saya ke belakang lagi. Mohon maaf Kang. Kang, tapi kalau sudah jadi pejabat yang apalagi sekarang di pemerintahan pusat ini masih ada nggak sih Kang kayak orang-orang datang cuman ada lowongan kerja nggak ya Pak? Pak ada ini nggak ya Pak? Datang sih enggak, tapi DM banyak banget. Pak Wamen loker itu banyak. Emang ada Instagramnya Kang? Ada sosmednya? Apa sih ada, Kang? Coba Kang. ada. Kang ingat saya ya Kang. Nanti kan muka saya Kang Bima inget kan? Oke, saya follow dulu Kang. Ya sebentar, follower kamu berapa? Udara mana kini yang kau hirup? Kang, jangan lupa. Coba lihat IG. Kang Bima kan dulu aktivis juga. Ya kan, saya juga aktif. Ya, followers gua baru segini lagi. Gimana sih, Kang? Bentar ya, Kang. Kira-kira layak nggak untuk memfollow? Oh, boleh fallback. Boleh. Itu. Lu pengen kerjaan sini, tunjukin. Followers lu berapa? Tunjukin. Followers lu berapa? Kang Bima apa namanya, Kang? Hah? Bima Arya Sugiarto. Bima Arya Sugiarto, asik. Jangan ngalangin kamera, nggak pernah syuting. Enggak pernah. Ih, followers lebih banyak dari gue jauh banget. Mohon maaf, Kang. Saya pikir pemerintahan itu followersnya ya banyak juga, tapi ini banyak banget, guys. Hampir 500 juta, guys. 500 juta lebih. Kamu mana aja? Berapa dulu? Cuma 1083 Kang. 83-nya juga keluarga, 1000-nya baru lari sih. Udah ngalor ngidul. Ini waktunya Wamendagri kita buang-buang. Udah cukup. Enggak, Pak. Saya niat kesini untuk refreshing kok, Oh, untuk healing.
Wah, terima kasih loh, Kang. Jadi tadi memang tidak ada yang menginspirasi sama sekali dari percakapan kita ya, Kang. Semuanya pertanyaan-pertanyaan saya cuma buat refreshing sama Kang Bima. Oke, smart people, tepuk tangan dulu buat Kang Bima Arya. Ya, kita berdoa sama-sama pokoknya netizen supaya apa yang tadi Kang Bima sudah sampaikan, kayak masih ada PR-PR di birokrasi dan lain sebagainya. Kita berdoa supaya birokrasi pemerintahan di negara kita juga semakin baik. Amin. Kayak nggak ribet-ribet lagi. Kalau mau pakai jalur yang benar itu kok lama gitu loh, Kang. Kadang-kadang mau ini aja gitu, tesnya aja kayak gagal lagi, harus berkali-kali. Kalau nggak mau pakai jalan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan itu semua membaik, dan dengan adanya Kang Bima di pemerintahan, apalagi di Kemendagri, semoga semuanya juga bisa membaik. Terobosan-terobosan yang Kang Bima kita nantikan, Kang. Amin. Ya, semoga makin garang, walaupun sudah tidak di Bogor. Gitu, ada yang menawarkan untuk balik ke Bogor mungkin, Kang. Udah Kang Bima Bogor aja lagi gitu. Biasanya kan orang-orang suka nawar-nawarin gitu. Nggak mau ya, Kang ya? Nggak ada tuh. Oh, nggak ada yang nawarin. Nggak ada. Oke, sampai ketemu lagi dalam John Pantau Korupsi di YouTube channel Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dengan tamu yang pastinya bisa membuka mata dan hati kita untuk mencegah korupsi, dan mohon supaya saya terlihat pintar di tamu-tamu berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kanal YouTube ini, netizen. Kenali strateginya, bantu pencegahannya. Ya, sampai ketemu lagi, saya John Martin. Terima kasih banyak Kang Bima Arya. Thank you.